subscribe Eagle Media, kanal cerita horor nyata, kisah misteri mistis, dan cerita hantu seram yang membuat bulu kudukmu selalu berdiri. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, lindungi hambamu ini. Cerita horor mobil ambulans berhantu yang pertama. Namaku Rahmat. Aku sudah bekerja sebagai sopir ambulans selama hampir 7 tahun di sebuah rumah sakit kecil di daerah Jawa Tengah. Aku sudah terbiasa dengan kematian. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Tapi malam itu, aku belajar bahwa ada hal-hal yang bahkan rumah sakit pun tak bisa jelaskan. Semuanya dimulai pada malam Jumat, sekitar pukul 11 lewat sedikit. Aku baru saja selesai mengantar pasien terakhir ke ruang IGD ketika petugas jaga memanggilku dari radio. Ada permintaan darurat. Seorang wanita muda, korban kecelakaan tunggal di jalan raya luar kota, telah dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga sudah diberitahu dan meminta agar jenazah diantar malam itu juga ke desa asalnya di arah timur. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Aku sempat berpikir untuk menolak, karena malam sudah terlalu larut, tapi di dunia kerja kami, menolak tugas seperti itu bukan pilihan. Aku menandatangani formulir pengantaran, mengambil kunci ambulans, dan menuju ruang jenazah. Ruangan itu dingin dan sunyi, hanya terdengar suara dengung dari pendingin ruangan. 2 petugas forensik sudah menunggu. Mereka sedang menutup peti kayu sederhana berwarna coklat muda. Ini korban kecelakaan barusan, kata salah satu dari mereka. Namanya Ratna. Aku hanya mengangguk. Wajahnya tidak terlihat karena sudah ditutup kain kafan putih. Tapi aku bisa melihat sedikit rambut hitamnya keluar dari lipatan kain, panjang dan halus. Setelah peti dinaikkan ke bagian belakang ambulans, aku menutup pintu, memastikan kait pengunci terkunci rapat. Perjalanan dimulai pukul 11.47 malam. Jalanan sepi. Lampu jalan redup. Udara dingin. Aku sendirian. Biasanya aku akan memutar radio atau musik untuk menemani, tapi malam itu aku memilih diam. Ada sesuatu yang ganjil. Entah mengapa, suasananya terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena aku tahu, jenazah yang kubawa adalah korban kecelakaan yang cukup parah. Beberapa kilometer pertama, semuanya berjalan lancar. Mobil melaju stabil, udara di luar lembab karena baru saja hujan. Jalan menurun menuju hutan kecil membuat pandanganku hanya diisi oleh kabut tipis yang menari di depan lampu utama. Untuk dokumentasi, aku menyalakan kamera ponsel dan menempelkannya di dashboard. Itu kebiasaanku sejak setahun terakhir. Kadang rumah sakit butuh bukti bahwa jenazah benar-benar diantar ke alamat tujuan tanpa masalah. Kamera mulai merekam. Lampu merah kecil berkedip pelan. Sekitar 1 jam perjalanan, aku mulai merasa lelah. Aku melirik ke kaca spion tengah. Dari sana aku bisa melihat sebagian kecil ruang belakang ambulans, tempat peti jenazah berada. Sunyi. Tak ada apa-apa. Aku menarik napas panjang dan mencoba fokus ke jalan. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar sesuatu. Sebuah ketukan. Pelan. Tok. 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 Aku refleks melirik ke belakang. Tidak ada yang bergerak. Mungkin suara dari jalanan yang tidak rata. Mungkin ban belakang melewati batu. Aku menepis pikiran aneh yang sempat muncul, tapi kemudian, suara itu terdengar lagi. 3 ketukan.
lebih keras dari sebelumnya. Tok! 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 Aku menurunkan kecepatan mobil. Hening. Suara itu berhenti begitu saja. Rasa tidak nyaman mulai merayap di tengkuku. Aku mencoba berpikir rasional. Peti itu terkunci rapat. Tidak mungkin ada gerakan dari dalam. Namun setelah beberapa menit, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tirai kecil yang menutupi bagian belakang ambulans, yang biasanya diam saja, mulai bergerak pelan, seperti ada angin bertiup dari dalam mobil. Padahal semua jendela tertutup rapat. Aku menatap kaca spion lagi. Kali ini aku melihatnya jelas. Ada sesuatu yang samar, seperti bayangan, duduk di belakang peti. Aku membelalakan mata, berusaha fokus. Tapi bayangan itu menghilang begitu saja, seperti diserap oleh kegelapan. Aku mulai gemetar. Tanganku berkeringat di setir. Jangan halu, Mat. Fokus aja nyetir, gumamku pelan. Tapi kemudian, suara napas terdengar. Pelan. Teratur. Seolah seseorang sedang berusaha menahan sakit. Hahaha, hahaha. Suaranya datang dari belakang. Dari arah peti jenazah. Aku berhenti di bahu jalan. Mesin masih menyala, lampu hazard berkedip lambat. Kupaksakan diri turun, berjalan ke belakang. Udara dingin menggigit kulit. Ketika kubuka pintu belakang ambulans, aku hampir menjatuhkan senter dari tanganku. Peti jenazah itu bergeser. Tidak lagi sejajar dengan dinding mobil. Lebih buruk lagi, penutupnya sedikit terbuka, seperti ada yang mendorong dari dalam. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Sinar senterku bergetar karena tanganku gemetar. Kain kafan putih di dalam peti tampak berantakan. Dan di tengah kain itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Sebuah tangan. Pucat. Kaku. Tapi jari-jarinya perlahan bergerak. Aku menjatuhkan senter dan menutup pintu ambulans secepat mungkin. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke kursi depan, menyalakan gas, dan tancap. Selama sisa perjalanan itu, aku tidak berani menoleh ke belakang. Tapi aku bisa mendengar sesuatu. Suara ketukan. Suara kain diseret. Dan sekali waktu, terdengar seperti ada yang memanggil namaku. Rahmat. Suaranya pelan, serak, seperti berasal dari jauh. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu namaku. Aku hanya ingin cepat sampai. Ketika akhirnya tiba di rumah duka sekitar pukul 2 lewat, aku langsung mengetuk pintu rumah keluarga almarhum. Seorang wanita tua membuka, wajahnya penuh air mata. Ini dari rumah sakit, Bu. Jenazah sudah saya antar, kataku terbata. Tapi ekspresinya berubah bingung. Jenazah? Tanyanya pelan. Jenazah siapa, Nak? Aku mengernyit. Ratna, Bu. Katanya anak ibu, korban kecelakaan. Wanita itu tiba-tiba pucat. Ia mundur selangkah. Ratna sudah dikubur sore tadi. Aku menatapnya, tak paham. Kubur? Tapi saya baru aja bawa dari rumah sakit, Bu. Wanita itu menjerit memanggil suaminya. Dalam hitungan detik,
beberapa tetangga keluar. Aku membuka pintu belakang ambulans, menunjukkan peti yang kubawa. Tapi saat mereka mendekat, petinya kosong. Tidak ada kain kafan. Tidak ada jenazah. Hanya peti kayu kosong dengan bekas lembab di dasarnya. Orang-orang berteriak. Ada yang membaca doa keras-keras. Aku hanya bisa berdiri, tak tahu apa yang harus dikatakan. Salah satu warga menyalakan senter dan melihat lebih dekat. Di sisi dalam penutup peti, ada bekas goresan panjang. Seperti bekas kuku. Malam itu aku pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Di sepanjang jalan, pikiranku kosong. Aku sampai di rumah sakit sekitar jam 3 dini hari. Kepala bagian logistik memanggilku, memeriksa berkas. "Mat, kamu antar jenazah siapa?" tanyanya. Aku menunjukkan formulir pengantaran. Tapi dia menatapku lama, lalu menggeleng. Jenazah atas nama Ratna sudah diambil keluarganya jam 5 sore tadi. Kamu gak dapat tugas apapun malam ini. Aku ingin marah, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa menunjuk ke ambulans di luar. Tapi tadi, ada di situ, Pak. Saya lihat sendiri. Dia berjalan keluar bersamaku. Ketika kami membuka pintu belakang ambulans, petinya tidak ada. Lenyap. Begitu saja. Aku terdiam cukup lama, sampai akhirnya beliau menepuk bahuku pelan. "Mungkin kamu capek, Mat. Istirahat aja dulu." Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu apa yang kudengar. Dan yang membuat semuanya lebih buruk, 2 hari kemudian, seseorang mengirimiku video dari media sosial. Itu video dari kamera ponselku yang merekam perjalanan malam itu. Aku tidak tahu siapa yang mengunggahnya. Tapi rekaman itu menampilkan sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Dalam video itu, terlihat dengan jelas, di menit pukul 1.37, tirai belakang ambulans bergerak sendiri. Lalu, di kaca belakang, muncul bayangan wajah wanita berambut panjang. Dia menatap kamera. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan sebelum video berhenti, bibirnya bergerak. Seolah-olah dia berbisik satu kata. "Rahmat." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Rasanya seperti jantungku berhenti berdetak. Wajah itu jelas sekali. Dan suaranya, meski hampir tak terdengar, seperti menembus langsung ke telingaku. Aku tahu aku tidak salah dengar. Dia memanggil namaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajahnya muncul lagi, tepat di balik kelopak mataku. Kadang-kadang aku merasa seperti mendengar langkah kaki di luar rumah, pelan, berputar di sekitar halaman. Kadang suara napas berat itu kembali, samar-samar, seolah datang dari ruang tamu. Aku mencoba menenangkan diri. Kata orang-orang di rumah sakit, sopir ambulans memang sering dibonceng arwah yang belum tenang. Biasanya, cukup dengan membaca doa, semuanya akan hilang. Tapi yang ini terasa berbeda. Seolah dia tahu siapa aku. Seolah dia memilihku. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah sakit untuk menyerahkan laporan perjalanan, meski aku tahu semuanya sudah tidak masuk akal. Namun ketika aku tiba, mobil ambulans yang kupakai malam itu sudah tidak ada di garasi. Petugas parkir bilang mobil itu sedang diservis.
Tapi saat aku tanya ke bengkel rumah sakit, mereka bilang tidak ada ambulans yang dikirim. Aku mencoba menghubungi petugas forensik yang bertugas malam itu. Ternyata salah satu dari mereka mendadak jatuh sakit, dan yang satu lagi, katanya tidak mau lagi bekerja shift malam. Katanya ada yang ikut pulang dari ruang jenazah, ucap perawat di kantin dengan suara pelan. Aku hanya bisa menatap kosong ke arah cangkir kopiku yang dingin. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Terima kasih sudah antar aku pulang. Nomornya tak tersimpan di kontakku. Tapi profilnya menampilkan foto seorang wanita, rambut panjang, wajah pucat. Aku hapus pesan itu, tapi dalam hitungan detik, pesan lain muncul. Kali ini berupa tautan video. Aku membukanya tanpa berpikir. Itu rekaman kamera dashboard malam itu lagi, tapi lebih panjang. Bagian akhir yang sebelumnya berhenti mendadak ini menampilkan beberapa detik tambahan. Di situ, kamera menyorot kaca belakang ambulans yang gelap. Kemudian perlahan, muncul sesuatu. Wajah yang sama, tapi kali ini lebih dekat. Matanya menatap langsung ke lensa, dan bibirnya bergerak lagi, lebih jelas. Kamu belum selesai, Rahmat. Aku melempar ponselku ke lantai. Tubuhku gemetar. Udara di kamar terasa dingin. Sangat dingin. Dari luar, terdengar suara sirine ambulans. Padahal aku tinggal jauh dari rumah sakit. Aku berlari ke jendela. Di jalan depan rumah, aku melihatnya. Sebuah ambulans menyala lampu merahnya tanpa pengemudi. Di kursi belakangnya, seseorang duduk tegak. Aku tak bisa melihat jelas, tapi rambut panjangnya jatuh di bahu. Dia menghadap ke depan, ke arah rumahku. Sirine berhenti. Lampu padam. Ambulans itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut malam. Aku tak bisa bernapas. Aku merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk, tapi semuanya nyata. Keesokan harinya aku ke rumah duka Ratna, dengan harapan mendapat jawaban. Orang tuanya tampak lelah. Ayahnya menatapku lama, lalu bertanya dengan suara serak. Kamu sopir yang antar dia malam itu? Aku mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang. Kamu tahu, Mat? Ratna dulu kerja di rumah sakit kamu. Dulu dia juga pernah jadi perawat di bagian IGD. Aku terkejut. Aku nggak tahu, Pak. Dia meninggal waktu pulang dinas malam. Kecelakaan tunggal di jalan dekat hutan. Dulu dia sering bilang, aku takut kalau nanti mati di jalan, gak ada yang nganter pulang. Aku membeku. Kata-kata terakhirnya menggema di kepalaku. Aku merasa seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan kami sejak malam itu. Sebelum aku pergi, ibunya menghampiriku. Dengan tangan bergetar, ia memberiku sesuatu. Sebuah pin logam kecil berbentuk lambang rumah sakit. Ini punya Ratna. Kami temukan di dalam peti, padahal waktu dikafani, pin ini nggak ada. Aku memegang benda itu erat-erat. Tapi saat aku melangkah pergi, sesuatu membuatku berhenti. Di kaca jendela rumah, aku melihat pantulan diriku. Dan di belakangku ada bayangan wanita berambut panjang berdiri diam. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hari-hari berikutnya berjalan aneh.
Setiap kali aku lewat dekat rumah sakit, sirine ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Kadang aku menemukan pintu mobilku terbuka padahal sudah kukunci. Pernah juga aku mencium bau obat dan alkohol kuat di dalam rumah, padahal aku tinggal sendirian. Sampai suatu malam, semuanya berpuncak. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara itu lagi. Ketukan pelan dari arah depan rumah. Tok, tok, tok. Aku ragu untuk membuka pintu, tapi rasa takut bercampur penasaran membuatku tak tahan. Ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan jalan kosong. Namun di depan pintu, ada sesuatu yang tertinggal. Kunci mobil ambulans. Kunci yang kukembalikan 2 minggu lalu. Dan di gantungannya, terpasang pin logam ratna. Aku ingin membuangnya, tapi entah kenapa aku tidak bisa. Jari-jariku seperti menolak melepaskan benda itu. Malam itu aku duduk di kursi, tak bisa tidur. Kunci itu kutaruh di meja. Tapi menjelang subuh, aku mendengar suara mesin mobil dari luar. Aku mengintip lewat jendela. Ambulans itu, yang sama, berdiri di depan rumahku lagi. Lampunya menyala redup. Pintu belakangnya terbuka. Dan dari dalam, terdengar suara pelan memanggil. Ayo, Mat. Antar aku sekali lagi. Aku tidak tahu apa yang merasukiku saat itu. Aku mengambil kunci dari meja dan keluar. Langkahku berat, tapi seolah ada sesuatu yang menarikku ke arah mobil itu. Begitu aku duduk di kursi pengemudi, mesin menyala sendiri. Lampu merah sirine berkedip lambat. Udara di dalam mobil terasa dingin, seperti ruangan jenazah. Aku menoleh ke kaca spion. Dia ada di sana. Ratna. Duduk diam di belakang. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku tidak berani bicara. Aku hanya menginjak gas, membiarkan mobil itu melaju ke jalanan kosong yang diselimuti kabut. Aku tidak tahu kemana kami pergi malam itu. Tapi aku merasa seperti sedang diantar menuju sesuatu yang sudah menungguku sejak lama. Beberapa jam kemudian, warga menemukan ambulans itu berhenti di tengah jalan dekat hutan. Mesinnya masih menyala. Lampu sirinenya berputar pelan. Tapi kursi pengemudi kosong. Dan di kaca belakang, ada jejak tangan, membentuk nama, Rahmat. Jika kamu menonton video itu di media sosial, katanya, kamu akan melihatnya juga. Sosok wanita duduk di belakang ambulans, menatap kamera, dan berbisik sesuatu yang hanya bisa didengar oleh orang yang ia pilih. Cerita horor mobil ambulans berhantu yang kedua. Nama saya Rifki. Kisah ini adalah pengakuan. Bukan untuk mencari sensasi, tapi sebagai peringatan. Jika kalian pernah melintas di depan sebuah rumah sakit swasta besar di Bandung, rumah sakit yang gedungnya menjulang modern dan bersih, ketahuilah bahwa di baliknya ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang seharusnya sudah lama mati. Semua berawal 5 tahun lalu, saat saya nekat mengambil pekerjaan sebagai petugas keamanan di sana. Saya butuh uang, dan rumah sakit itu menawarkan gaji yang layak. Saya tidak tahu apa yang saya hadapi. Kota Bandung di malam hari itu dingin. Kabut sering turun dari Lembang, menyelimuti jalanan, membuat lampu-lampu kota tampak pudar dan kesepian. Shift malam adalah bagian terberat. Senior saya bernama Pak Tarno.
Usianya mungkin akhir 50-an, wajahnya keras tapi matanya baik. Dia sudah bekerja di sana sejak rumah sakit itu masih bangunan kecil. Aturannya simpel, Ki, katanya di malam pertama saya. 1. Jangan pernah tidur di pos. 2. Keliling tiap 2 jam. 3. Apapun yang kamu dengar dari area parkir belakang, abaikan. Saya mengernyit. Parkir belakang? Pak Tarno menghela napas, asap rokok kreteknya mengepul. Area B. Tempat rongsokan. Nanti saya tunjukkan. Jam 11 malam, kami mulai patroli pertama. Bagian dalam rumah sakit itu sunyi. Hanya ada suara pendingin udara dan langkah sepatu kami di lantai marmer yang mengilap. Lorong-lorong panjang, lampu neon yang sedikit berdengung, dan bau antiseptik yang khas. Semuanya normal. Sampai kami tiba di pintu besi di belakang kafetaria. Area B, kata Pak Tarno sambil membuka gembok tua. Udara malam yang dingin langsung menusuk. Area ini berbeda. Ini bukan bagian dari rumah sakit modern. Ini adalah sisa-sisa bangunan lama. Tanahnya tidak diaspal, hanya kerikil dan rumput liar. Di bawah cahaya bulan yang remang, saya melihat tumpukan ranjang rumah sakit yang berkarat, tabung-tabung oksigen kosong, dan perabotan kantor yang rusak. Dan di sudut terjauh, di bawah pohon beringin tua, benda itu terparkir. Sebuah mobil ambulans. Bukan ambulans model baru yang mengilap. Ini adalah model lama, mungkin dari awal tahun 90-an. Warnanya putih pudar, seperti tulang yang sudah lama terkubur. Catnya mengelupas di banyak tempat. Logo rumah sakit di sampingnya, logo lama, sudah hampir tidak terlihat. Mobil itu, saya memulai. Jangan dekat-dekat, potong Pak Tarno cepat. Saya berhenti. Jarak kami sekitar 20 meter, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas. Kacanya buram. Salah satu ban depannya kempes total, velgnya menyentuh tanah. Tapi yang paling membuat saya merinding adalah satu hal. Di balik logo rumah sakit yang mengelupas itu, ada noda. Noda besar berwarna merah tua, seperti bekas darah yang meresap ke dalam cat dan tak pernah bisa dihilangkan. Kenapa tidak dibuang? Tanya saya. Sudah dicoba? Jawab Pak Tarno pelan. Mobil itu tidak mau pergi. Saya tertawa kecil, walau terdengar hambar. Mobil kan benda mati, Pak. Pak Tarno menatap saya. Tatapan yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu tatapan orang yang sudah melihat terlalu banyak. Dengarkan saya baik-baik, Ki. Karena saya tidak akan mengulanginya. Mobil itu, unit 7. Terakhir dipakai tahun 2009. Dia menyalakan rokok lagi, tangannya sedikit gemetar. Dulu, unit 7 adalah andalan. Khusus untuk rute berat. Jalur Lembang ke Setiabudi. Kamu tahu jalur itu? Saya mengangguk. Jalur penuh tikungan tajam, tanjakan curam, dan kabut tebal yang bisa turun tiba-tiba seperti selimut. Unit 7 sering dipakai mengantar korban kecelakaan dari jalur itu. Sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan di dalam mobil itu. Dan juga tak terhitung nyawa yang melayang di dalamnya. Suara jangkrik di sekitar kami terdengar memekakan telinga. Sopirnya namanya Mang Udin, lanjut Pak Tarno.
orang baik, rajin salat. Dia paling berani bawa unit 7. Suatu malam, ada kecelakaan tunggal di Lembang. Motor masuk jurang. Mang Udin berangkat sendiri, menjemput jenazah. Dia lapor lewat radio, bilang sudah dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Membawa 1 kantong jenazah. Pak Tarno berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah ambulans itu. Dia tidak pernah sampai. Pagi harinya, petugas kebersihan menemukan mobil itu. Parkir rapi di tempatnya sekarang. Persis di bawah pohon beringin itu. Mesinnya mati. Lampunya mati. Tapi ada yang aneh. Pintunya terkunci dari dalam. Mereka terpaksa memecahkan kaca jendela samping. Dan mereka menemukan Mang Udin. Dia duduk tegak di kursi pengemudi. Tangan di atas setir. Saya menelan ludah. Serangan jantung? Tidak ada luka sedikit pun, bisik Pak Tarno. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung, tidak ada busa di mulutnya. Dia hanya mati. Membeku. Dengan mata terbuka lebar. Melotot ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terbayangkan ngerinya, menembus kaca depan. Tapi itu bukan bagian terburuknya, Ki. Bagian terburuknya adalah apa yang ada di belakang. Kosong. Kantung jenazah yang dia bawa lenyap. Tandu di belakang bersih. Seolah tidak pernah ada isinya. Sejak malam itu, kata Pak Tarno, unit 7 tidak pernah bisa dipindahkan. Pihak rumah sakit mencoba mendereknya. Kabel dereknya putus. 3 kali. Mereka mencoba menyalakan mesinnya. Aki baru langsung mati begitu dipasang. Akhirnya mereka menyerah. Mereka melepas akinya, menguras bensinnya, dan membiarkannya membusuk di sana. Tapi dia tidak membusuk, Ki, kata Pak Tarno. Dia hanya menunggu. Menunggu apa? Tiap menjelang subuh, beberapa warga di jalan raya mengaku melihatnya. Ambulans tua itu berkeliling sendiri di jalanan kota. Tanpa pengemudi. Lampu sirinenya menyala pelan, tanpa suara. Hanya cahaya biru merah yang berputar pelan, menembus kabut pagi. Kadang, dia berhenti di depan rumah duka. Kadang, dia berhenti di depan UGD rumah sakit lain. Berhenti sebentar, seolah menurunkan penumpang tak terlihat, lalu menghilang begitu saja. Saya masih berusaha mencerna ini. Ini gila. Banyak yang bilang itu halusinasi. Kabut Bandung bisa menipu mata, kata saya, mencoba rasional. Lalu bagaimana dengan suaranya? Balas Pak Tarno. Beberapa perawat yang lembur dan parkir motor di dekat sini mereka dengar. Dengar apa? Suara napas. Napas berat dan susah, seperti orang sakaratul maut. Dan doa. Doa jenazah. Lirih sekali. Datang dari dalam mobil kosong itu. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Kita kembali ke pos, kata Pak Tarno, membuang puntung rokoknya. Malam-malam berikutnya berjalan normal. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas. Patroli, cek pos, membuat kopi. Saya mencoba melupakan cerita Pak Tarno. Saya meyakinkan diri saya bahwa itu hanya tahayul,
cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti anak baru. Tapi mobil itu, saya selalu bisa merasakannya. Setiap kali saya patroli ke area B, mata saya selalu tertarik ke sudut gelap di bawah beringin itu. Saya merasa diawasi. Bulan kedua saya bekerja, seorang teman lama menghubungi saya. Namanya Benny. Dia sopir ojek online. Dia minta izin mampir ke pos keamanan, katanya mau istirahat sebentar. Jam 1 malam, Benny datang. Wajahnya pucat pasi. Dia memarkir motornya dan berlari kecil ke pos, jaket hijaunya basah oleh embun. "Ki, gila. Ki," katanya sambil merebut cangkir kopi saya dan meneguknya. "Kenapa lo, Ben?" "Kayak dikejar setan," canda saya. Dia tidak tertawa. "Gue hampir mati." "Di Dago," katanya, suaranya bergetar. Benny cerita, dia baru saja mengantar penumpang ke Dago Pakar. Saat perjalanan pulang, jalanan sepi total. Kabutnya tebal luar biasa. Dia berkendara pelan. Tiba-tiba, dari persimpangan, sebuah mobil melaju kencang. Tidak ada lampu depan. Hanya lampu sirine yang berputar pelan. Biru dan merah. Ambulans, Ki. Ambulans tua, butut banget. Kayak yang di film horor, ceritanya. Benny kaget dan mengerem mendadak. Motornya hampir tergelincir. Ambulans itu melintas tepat di depannya. Sangat dekat. Gue teriak, gue maki-maki. Sopirnya gila apa gimana? Gak pakai lampu. Benny lalu menyalakan lampu jauhnya, menyorot mobil itu yang terus melaju pelan. Gue mau kejar, mau gue tegur. Tapi pas lampu gue nembus kaca belakangnya, Benny berhenti. Matanya menerawang. Gak ada sopirnya, Ki. Sumpah. Kosong. Kursi pengemudinya kosong. Gue berhenti. Gue pikir gue salah lihat. Gue klakson kencang-kencang. Ambulans itu, dia nggak berhenti. Dia jalan terus tembus. Tembus pagar rumah orang di pinggir jalan. Hilang gitu aja. Kayak asap. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Modelnya model lama. Putih pudar. Ada logo rumah sakit, tapi gue nggak jelas bacanya, kata Benny. Saya tidak menceritakan apapun pada Benny. Saya hanya bilang mungkin dia kelelahan, mungkin kabutnya menipunya. Tapi malam itu, saya tahu Pak Tarno tidak berbohong. Minggu berikutnya, pihak manajemen rumah sakit memutuskan untuk membersihkan area B. Mereka akan membangun taman di sana. Semua rongsokan harus dikeluarkan, termasuk unit 7. Mereka menyewa perusahaan lelang barang bekas untuk mengurusnya. Satu tim datang di pagi hari. Pak Tarno dan saya mengawasi dari jauh. Ada seorang pria, sepertinya bosnya, yang terlihat antusias. Ambulans antik, katanya. Mungkin bisa direstorasi. Dia membawa mekanik sendiri. Pertama, mereka mencoba membuka kap mesin. Perlu 3 orang untuk membukanya, sendinya macet karena karat. Mereka kaget melihat apa yang ada di dalam. Mesinnya tidak ada. Bukan, itu salah. Mesinnya ada, tapi sudah hancur. Bukan karena karat.
Beberapa bagian pentingnya, seperti aki, radiator, dan karburator, sudah dilepas. Sudah dicopot bertahun-tahun lalu. Persis seperti kata Pak Tarno. Aneh, kata si bos lelang. Tapi bodinya masih oke. Kita derek saja. Mereka membawa truk derek kecil. Kabel baja tebal dikaitkan ke sasis depan ambulans. Truk derek mulai menarik. Mesinnya menderu. Kabel baja itu menegang. Ban ambulans yang kempes bergesek dengan tanah, menimbulkan suara decitan yang ngilu. Mobil itu tidak bergerak 1 senti pun. Tambah gasnya, teriak si bos. Mesin truk derek meraung lebih keras. Asap hitam keluar dari knalpotnya. Tiba-tiba, kerak. Suara ledakan kecil. Mesin truk derek itu batuk-batuk, lalu mati total. Mereka mencoba menyalakannya lagi. Tidak bisa. Mesinnya mati. Si bos lelang mulai frustrasi. Cek bagian dalamnya, perintahnya. 2 anak buahnya mencoba membuka pintu belakang. Terkunci. Mereka mengambil linggis. Jangan, teriak Pak Tarno. Jangan dipaksa. Tapi si bos mengabaikannya. Buka saja. 1 orang mencongkel pintu itu. Dengan sekali sentakan keras, kunci tua itu patah. Kreak. Pintu belakang ambulans itu terbuka pelan. Angin dingin berembus keluar dari dalamnya. Padahal hari itu panas terik. Semua orang mundur selangkah. Bau. Bukan bau karat atau jok busuk. Bau yang menusuk hidung. Bau formalin, bau tanah basah, dan bau amis. Seperti darah yang sudah lama mengering. Si bos lelang, penasaran, menyalakan senter di ponselnya dan mengintip ke dalam. Di dalam gelap. Hanya ada tandu pasien yang terikat di sisi. Kosong, katanya, lega. Dia melangkah lebih dekat. Oke, kita tidak bisa derek. Mungkin kita bongkar di tempat, katanya pada anak buahnya. Dia berbalik. Saat dia berbalik, dia tidak sengaja melirik ke kaca spion samping mobil. Wajahnya langsung berubah. Dari warna kulit sawo matang, menjadi putih seperti kapur. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap kaca spion itu selama 3 detik penuh. Lalu dia menjatuhkan ponselnya. Dia berbalik, berlari, melewati anak buahnya, melewati saya dan Pak Tarno. Dia tidak berhenti sampai di mobil pribadinya. Dia masuk, menyalakan mesin, dan pergi dari rumah sakit itu tanpa menoleh ke belakang. Anak buahnya bingung. Salah satu dari mereka mengambil ponsel bosnya yang tergeletak. Dia menatap kami. Bos kenapa, Pak? Pak Tarno hanya menggeleng. Tim itu akhirnya pergi, meninggalkan ambulans itu tepat di tempatnya. Pintu belakangnya masih terbuka sedikit. Malam itu, saya memberanikan diri bertanya pada Pak Tarno. Apa yang dia lihat di kaca spion, Pak? Pak Tarno sedang membuat kopi. Dia mengaduknya pelan. Bayangan, Ki. Bayangan siapa? Bayangan seseorang yang berbaring di atas tandu di dalam mobil. Padahal kita semua tahu di dalam sana kosong. Setelah kejadian itu,
Tidak ada lagi yang berani mengusik unit 7. Manajemen membatalkan rencana pembangunan taman. Mereka hanya membangun tembok tinggi di sekeliling area B, seolah ingin menyembunyikannya dari dunia. Tapi kami, para penjaga, kami tahu dia masih di sana. Di balik tembok itu, menunggu. Dan malam itu pun tiba. Malam Jumat Kliwon. Bagi orang biasa, itu hanya malam Jumat. Bagi kami yang bekerja di tempat seperti ini, itu adalah malam yang panjang. Pak Tarno, sialnya, sedang sakit. Istrinya menelepon, bilang Pak Tarno demam tinggi. Saya harus berjaga sendirian. Tidak. Saya tidak sendirian. Saya ditemani seorang penjaga baru. Anak muda, baru lulus SMA. Namanya Denny. Denny adalah tipe orang yang terlalu percaya diri. Dia membawa headset, sibuk mendengarkan musik rock di pos. Dia tidak percaya tahayul. Santai aja, Bang, katanya saat saya briefing. Cuma rumah sakit. Apa sih yang ditakutin? Paling mentok ketemu copet. Saya hanya diam. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang mungkin hanya 5 meter. Lampu-lampu taman di sekitar pos terlihat seperti bola-bola cahaya yang buram. Dinginnya menusuk tulang. Jam 11 malam. Kami patroli pertama. Saya sengaja tidak membawanya ke area B. Saya hanya berkeliling di gedung utama. Jam setengah 12. Kami kembali ke pos. Denny asyik bermain game di ponselnya. Saya mengawasi monitor CCTV, meski sebagian besar kamera luar ruangan hanya menunjukkan gambar putih karena kabut. Jam 12 kurang 5 menit. Saya mulai gelisah. Jantung saya berdebar lebih cepat. Bang Rifki, kenapa sih? Tegang amat, kata Denny, matanya masih terpaku ke layar ponsel. Jam 12. Malam Jumat, kata saya pelan. Denny tertawa. Oh, kirain apaan? Film horor kali, Bang. Jam 12 kurang 1 menit. Saya mematikan radio di pos. Sunyi. Jam 12 tepat. Tidak terjadi apa-apa. Saya menarik napas lega. Mungkin Pak Tarno salah. Mungkin hanya... Suara itu pelan. Sangat pelan, hampir seperti dengungan. Denny mengangkat kepalanya. Suara apa tuh, Bang? Itu suara sirine. Tapi bukan sirine ambulans baru yang memekakan telinga. Ini suara sirine tua. Terdengar basah, teredam, seolah datang dari bawah air. Lampu biru dan merah berputar di luar, menembus kabut tebal, memantul di jendela pos. Cahaya itu datang dari area B. Dari balik tembok. Denny menjatuhkan ponselnya. Bang, itu 13 detik, bisik saya. Kata Pak Tarno, hanya 13 detik. Kami menghitung dalam diam. Cahaya itu berputar semakin cepat. 10, 11, 12, 13. Klik. Suara sirine berhenti mendadak.
Cahaya itu padam. Hening. Lebih hening dari sebelumnya. Denny menelan ludah. Korslet pasti korslet akinya, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mobil itu nggak punya aki, Den, kata saya. Terus itu apa? Masa setan mainin sirine? Diam di sini. Jangan kemana-mana, perintah saya. Denny berdiri. Sifat sok beraninya muncul lagi. Gak bisa, Bang. Itu tanggung jawab kita. Kita harus cek. Siapa tahu ada orang iseng masuk. Dia mengambil senter besar di meja. Denny, jangan, saya membentak. Abang takut? Ya udah, biar gue aja. Abang tunggu sini. Dia membuka pintu pos dan melangkah keluar, masuk ke dalam kabut. Sial. Saya tidak bisa membiarkannya pergi sendirian. Itu melanggar prosedur. Saya mengambil senter saya dan berlari menyusulnya. Den, tunggu. Kabut begitu tebal, saya hampir tidak bisa melihatnya, padahal dia hanya beberapa meter di depan. Kami berjalan menuju gerbang area B, gerbang besi itu terkunci rapat. Tuh kan, Bang. Terkunci. Gak ada siapa-siapa, kata Denny, terdengar lega. Sirinenya, korslet, Bang. Percaya deh. Listrik statis atau apalah. Saya menyorotkan senter saya ke atas tembok. Saya tidak melihat apa-apa. Hanya kabut. Saat saya hendak membalikkan badan, saya mendengar sesuatu. Kreak. Itu bukan suara gerbang. Itu suara logam tua berkarat yang bergerak pelan. Saya dan Denny saling pandang. Saya arahkan senter saya ke gerbang. Masih terkunci. Kreak. Suara itu datang dari balik tembok. Denny, dengan bodohnya, memanjat tumpukan karung pasir di dekat situ untuk mengintip ke dalam. Den, turun. Sebentar, Bang. Gue penasaran. Dia sampai di atas, menyeimbangkan badannya, dan menyorotkan senternya ke dalam area B. Saya menunggu di bawah, jantung saya berdebar keras. Gimana, Den? Kosong? Denny tidak menjawab. Den? Dia diam. Mematung. Denny, turun. Dia menoleh ke saya pelan. Wajahnya saya tidak akan pernah lupa. Dia lebih pucat dari Benny malam itu. Matanya melotot. Bang? Bisiknya. Apa? Pintu-pintu belakangnya kebuka. Sebelum saya sempat bereaksi, Denny tergelincir dari tumpukan karung, jatuh terjerembab di kaki saya. Senter genggamannya terlepas, berguling di tanah. Ada apa, Den? Kita pergi, Bang. Kita pergi. Dia merangkak, berusaha berdiri. Saat itulah saya mendengarnya. Bukan sirine. Bukan doa. Suara roda. Roda karet kempes yang digesekkan di atas kerikil. Srek. 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 Suara itu semakin dekat. Saya menyorotkan senter saya ke gerbang besi. Tidak ada apa-apa.
Tapi suaranya srek. Srek. Suara itu ada di balik gerbang. Bang, kuncinya gerak. Bisik Denny menunjuk ke gerbang. Saya melihat ke gembok besar yang tergantung. Gembok itu bergetar hebat. Klang! 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 Seolah ada yang memukul gerbang dari sisi lain. Keras sekali. Klang! Denny menjerit. Lari ke pos, teriak saya. Kami berdua berbalik dan berlari secepat yang kami bisa. Kami tidak peduli pada kabut. Kami hanya berlari. Di belakang kami, suara itu semakin keras. Berat. Saya menoleh ke belakang sepersekian detik. Gerbang besi area B terbuka. Saya tidak melihat mobilnya. Kabut terlalu tebal. Saya hanya melihat dua lampu bulat kecil. Bukan lampu depan. Lampu di atas. Lampu sirine. Mereka menyala. Biru dan merah. Tanpa suara. Dan mereka bergerak. Mengejar kami. Kami sampai di pos. Saya membanting pintu dan menguncinya. Denny ambruk di sudut, hiperventilasi. Dia keluar, Bang dia keluar. Saya mematikan lampu pos. Kami duduk dalam kegelapan. Hanya diterangi monitor CCTV yang buram. Di luar, hening. Dia kemana? Tanya Denny. Saya tidak tahu. Lalu, saya melihatnya. Di monitor CCTV 3 yang menghadap gerbang utama. Sesosok bayangan besar perlahan muncul dari kabut. Unit 7. Ambulans itu bergerak tanpa suara. Mesinnya mati. Tapi dia bergerak. Lampu sirinenya berputar pelan, menari di antara butiran kabut. Mobil itu melaju pelan, melewati pos kami. Saya menahan napas. Saat mobil itu tepat di samping pos, saya memberanikan diri mengintip dari jendela. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Kaca depannya buram. Retak di beberapa tempat. Tapi saya bisa melihat ke dalam. Kursi pengemudi kosong. Tidak ada Mang Udin. Tidak ada siapa-apa. Tapi setirnya berputar. Pelan sekali, berputar ke kiri, lalu ke kanan, seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Ambulans itu terus melaju. Saat bagian belakangnya melewati jendela, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Pintu belakangnya terbuka sedikit. Dan di celah pintu itu, saya melihat sebuah tandu. Di atas tandu itu, ada sesuatu. Bukan sesuatu. Seseorang. Ditutupi kain putih kusam. Bentuk tubuh manusia. Tiba-tiba, dari bawah kain itu, sebuah tangan terjulur keluar. Tangan yang pucat, kurus, dan membiru. Tangan itu mencengkeram tepi pintu. Dan menariknya tertutup. Brak. Saya tersentak mundur, menabrak meja. Ambulans itu tidak berhenti. Dia terus melaju ke gerbang utama. Gerbang utama tertutup. Tapi palang portalnya terangkat sendiri. Pelan dan tanpa suara. Unit 7 meluncur keluar, berbelok ke kanan, menuju jalan raya.
menuju Dago. Menghilang di telan kabut. Saya meraih gagang telepon dan menghubungi nomor Pak Tarno. Saya tidak peduli dia sakit. Telepon berdering 3 kali. Ya, halo. Suara serak Pak Tarno. Pak Tarno. Suara saya gemetar hebat. Mobilnya, Pak Unit 7. Dia jalan, Pak. Dia keluar rumah sakit. Hening sejenak di seberang sana. Lalu saya mendengar Pak Tarno menghela napas panjang. Subuh, katanya. Apa, Pak? Jangan dikejar. Jangan dicari. Kunci pos. Baca doa apa saja yang kamu bisa. Jangan tidur. Dia lagi cari jenazah yang hilang, Ki. Dia akan kembali sebelum subuh. Telepon ditutup. 4 jam. Itu adalah 4 jam terpanjang dalam hidup saya. Saya dan Denny duduk dalam kegelapan. Kami tidak bicara. Denny gemetar tanpa henti di sudut. Saya memegang senter, menyorot ke pintu, seolah itu bisa melindungi kami. Setiap suara membuat kami melompat. Suara tetesan air dari AC. Suara mesin penjual minuman. Kami menunggu. Kabut di luar mulai menipis. Langit di timur mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi nila. Dan suara adzan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Saat itulah kami mendengarnya. Suara mesin. Bukan mesin modern. Suara mesin diesel tua yang kasar. Rumble, rumble, rumble. Palang portal di gerbang utama terangkat lagi. Unit 7 kembali. Dia melaju pelan, masuk ke pelataran rumah sakit. Kali ini, lampunya menyala. Lampu depan kuning yang redup, menyorot ke tanah. Dia melewati pos kami. Saya mengintip lagi. Kursi pengemudinya masih kosong. Pintu belakangnya tertutup rapat. Ambulans itu berbelok, kembali menuju area B. Kami mendengar gerbang besi tua itu berdeci terbuka, lalu tertutup lagi. Suara mesinnya mati. Lalu sunyi. Matahari terbit. Denny tidak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu shift kami berakhir, dia menyerahkan seragamnya ke meja resepsionis dan pergi. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Saya bertahan 1 bulan lagi di sana. Saya tidak pernah lagi patroli sendirian. Dan saya tidak pernah, sekalipun, mendekati area B. Saya akhirnya pindah kerja. Saya tidak tahan lagi. Saya dengar, rumah sakit sudah 3 kali mencoba memindahkan ambulans itu. Terakhir kali, mereka menggunakan kren besar. Saat ambulans itu terangkat 5 cm dari tanah, kabel baja kren putus. Ambulans itu jatuh menghantam tanah. Tidak rusak. Tidak penyok. Tapi noda merah tua di sampingnya, kata orang-orang yang melihat, tampak lebih jelas. Lebih basah. Sampai hari ini, unit 7 masih di sana. Terparkir di bawah pohon beringin. Cat putihnya sudah hampir tidak ada. Dia menunggu. Menunggu malam Jumat berikutnya. Menunggu kabut tebal turun dari Lembang. Menunggu sopirnya, Mang Udin, menyelesaikan rute terakhirnya. Atau mungkin dia menunggu penumpangnya.
jenazah yang hilang itu. Mungkin jenazah itu tidak pernah hilang. Mungkin dia hanya tidak mau diantar. Dan dia masih di dalam sana.